Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dustur Aulia, semester 4, Prodi TI, kuliah di STMIKA Syekh Zainuddin NW Anjani, Lombok Timur. Mata kuliah Etika Profesi, dosen pembimbing yang terhormat Bapak Zainul Arifin MPD. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang contoh etika profesi di bidang TI. Pembahasan 1. Pengertian etika profesi. 2. Etika profesi di bidang IT. 3. Kode etik profesi bidang teknologi informatika. 4. Tanggung jawab profesi TI. 1. Pengertian etika profesi. Etik atau etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika merupakan sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma-norma yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa etika profesi dalam keterampilan seorang dalam suatu pekerjaan utama yang diperoleh dari jalur pendidikan atau pengalaman dan dilaksanakan secara kontinu yang merupakan sumber utama untuk mencari nafkah. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Suhrawadi Lubis 1994 6-7. Etika profesi di bidang IT. Teknologi informasi dan komunikasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa. Sebagai contoh, menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam mengaplikasikan ilmu ataupun menjalankan profesi IT bukan mudah dan bukan tidak sukar. Yang terpenting adalah kita mampu menerapkan diri pada posisi yang benar. Profesi IT dianggap orang lain adalah profesi khusus karena keahlian yang ia miliki, maka dari itu kita bisa menentukan tapi dengan ikatan yang jelas. Profesi IT juga bisa dianggap sebagai dua mata pisau, sebagaimana yang tajam bisa menjadi IT lebih berguna untuk kemaslahatan umat dan mata lainnya bisa menjadikan IT ini menjadi bencana sosial, bencana ekonomi maupun krisis kebudayaan yang saat ini sering terjadi, yaitu pembuatan website kuno. Seorang hacker melakukan pengacakan rekening sebuah bank dan melakukan kebohongan dan konten-konten tertentu dan lain-lain. Kita juga harus bisa menyikapi dan keadaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini dengan arus besar data yang bisa kita dapat dan dengan hitungan per detik ataupun dengan kesadaran teknologi kita bisa melakukan pekerjaan kita menjadi praktis. Kita harus melakukan pembenahan terhadap teknologi sebagai inovasi untuk meringankan maupun memberantas resiko kejamnya teknologi itu sendiri dengan membangun semangat kemoralan dan sadar akan etika orang yang ahli di bidang IT. Tentu saja diharapkan etika profesi semakin dijunjung ketika jenjang pendidikan kita berlatar IT makin tinggi, sedangkan keahlian di lapangan meningkat seiring banyaknya latihan dan pengalaman. Pada kesempatan saat ini, sebagaimana kita bisa menegakkan etika profesi seorang teknokrat atau sebuah sebutan bagi orang yang bekerja di bidang TI atau IT.
dalam dan bagaimana kita bisa menjadi seorang teknokrat yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kita harus bisa memberikan inovasi-inovasi pemikiran, gagasan produktif, dan aksi nyata untuk perkembangan IT ke depannya. Bukan tak mungkin, IT akan menjadi hal yang sistematis dalam perkembangan bangsa ke depan dan memajukan kehidupan bangsa maupun bernegara. Kode etika profesi bidang teknologi informatika. A. Kode etika seorang profesional teknologi informasi. Dalam lingkungan TI, kode etika profesi memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesi atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesional serta organisasi profesional dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan profesional dengan klien pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program, seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nanti digunakan oleh klien atau user, dapat menjamin keamanan atau security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacau sistem kerjanya, misalnya hacker, cracker, dan lain-lain. B. Kode etik pengguna internet. Ada kode etik yang diharapkan bagi para pengguna internet adalah: 1. Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan mudisme dalam segala bentuk. 2. Hindari dan tidak mempublikasikan informasi yang memiliki tendensi penyinggungan secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras atau sara, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok, lembaga, atau institusi lainnya. 3. Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau ilegal, positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya. 4. Tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. 5. Tindakan pengguna mempublikasikan dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan cracking. 6. Bila mempergunakan skrip, program, tulisan, gambar atau foto, ataupun animasi, suara, atau bentuk materi dan informasi lainnya bukan hasil karya sendiri, harus mencantumkan identitas sumber dan pihak hak cipta bila ada, dan bersedia untuk melakukan pencabutan bila ada yang mengajukan keberatan, serta tanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul karenanya. 7. Tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya, Azure, dan peralatan yang dimiliki pihak lain. 8. Menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet umumnya dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan atau isi situsnya. 9. Untuk kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola atau dapat melakukan teguran secara langsung. C. Etika programmer. Ada kode etika yang diharapkan bagi para programmer adalah: 1. Seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. 2. Seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. 3. Seorang programmer tidak boleh menulis dokumen
yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. 4. Seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. 5. Tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. 6. Tidak boleh mencuri software khusus dengan development tools. 7. Tidak boleh menerima dan tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapat izin. 8. Tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaiki status. 9. Tidak boleh membedakan data penting karyawan dalam perusahaan. 10. Tidak boleh memberitahu masalah keuangan dan pekerjaan. 11. Tidak boleh mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. 12. Tidak boleh mempermalukan profesinya. 13. Tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi. 14. Tidak boleh mengenalkan bug yang ada di dalam software yang nantinya programmer akan mendapat keuntungan dalam membentuk bug. 15. Terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer. Tanggung jawab profesi TI. Sebagai tanggung jawab moral, perlu diciptakan ruang bagi komunitas yang akan saling menghormati di dalam misalnya IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. Semenjak tahun 1974, ciri-ciri profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang IT berbeda dari bidang pekerjaan yang lain. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang terhubung dengan bidang pekerjaan IT. Seorang IT harus mengetahui dan mempraktekkan pengetahuan IT-nya dalam pekerjaannya. 2. Punya ilmu dan pengalaman dalam menganalisis suatu software atau program. 3. Bekerja di bawah disiplin kerja. 4. Mampu melakukan pendekatan disiplin. 5. Mampu bekerja sama. 6. Cepat tanggap terhadap masalah klien. Contoh ciri-ciri profesionalisme di bidang IT adalah: 1. Keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teori profesional, diasumsikan mempunyai pengetahuan teoretis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktek. 2. Asosiasi profesi profesional biasanya memiliki badan dan organisasi oleh para anggotanya yang dimaksud untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya. 3. Pendidikan yang ekstensif profesi yang prestisius biasanya memperlakukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. 4. Ujian kompetensi sebelum memasuki organisasi profesional. Biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoritis. 5. Pelatihan institusional selain ujian juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional di mana calon profesional mendapat pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan. 6. Lintasan profesi menetapkan syarat pendaftaran dan profesi sertifikat sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya. 7. Otonomi kerja profesional cenderung mengandalkan kerja dan pengetahuan teoretis mereka, agak terhindar adanya intervensi dari luar.
8. Kode etik organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan produser pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. 9. Mengatur diri. Organisasi profesi harus bisa mengetahui organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktis yang dihormati, atau mereka berkoalisi paling tinggi. 10. Layanan publik dan altruisme diperoleh penghasilan dari kerja profesinya dalam dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, serta layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. 11. Status dan imbal yang tinggi. Profesi yang paling sukses dan meraih status yang tinggi, profesi prestisme dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan kata penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.